Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati segenap alim ulama, wabil khusus Bapak Ustadz Muhammad Jazir. Beliau merupakan Ketua Dewan Syuro Masjid Jogokaryan. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Khairon Syu'aib selaku pembina dan penasehat Masjid Nurul Fatah. Yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Sunarto MII selaku Ketua Takmir Masjid Nurul Fatah. Al-Ustadz Dr. Andes Haji Abdurrahman Gufron, Al-Ustadz Muhammad Haji Abu Ali, dan juga beliau merupakan bagian dari pembina Masjid Nurul Fatah, segenap bapak-bapak takmir masjid, ibu-ibu pengajian Masjid Nurul Fatah, dan adik-adik remaja Masjid Nurul Fatah, hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara rapat kerja Masjid Nurul Fatah. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini senantiasa selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu semoga tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hatta yaumal kiamah. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik remaja Masjid Nurul Fatah, perlu diketahui masjid bukan saja tempat ritual ibadah, akan tetapi masjid merupakan bagian dari tempat pendidikan, tempat sosial, dan yang lain-lainnya yang bermanfaat bagi umat manusia. Maka dari itu, bagaimana cara kita mengelola masjid, khususnya Masjid Nurul Fatah, agar tahun demi tahun, waktu demi waktu, agar semakin maju dan makmur. Maka dari itu, maka tema pada malam hari ini yaitu kiat mengelola masjid dengan santun dan semat untuk kemakmuran umat. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Jazir. Beliau merupakan Ketua Dewan Syuro Masjid Jogokaryan Yogyakarta, yang merupakan rujukan ya, karena manajemennya yang bagus sekali sehingga sangat terkenal Masjid Jogokaryan. Bagaimana mengelola Masjid Jogokaryan dengan baik? Mungkin dari hal ini kita bisa mengambil ilmunya yang baik-baik sehingga bisa diterapkan, diamalkan di Masjid Nurul Fatah, sehingga Masjid Nurul Fatah tetap ke depan makin hari makin maju dan makmur, selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, waktu saya serahkan untuk Ustadz Muhammad Jazir untuk menyampaikan ilmu-ilmunya agar kita bisa mendapatkan ilmunya dengan waktu kurang lebih 90 menit ya gitu. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahil wahidil qahar alladzi arsala Muhammadal Mustafal Mukhtar. Asyhadu an la ilaha illallahul ahadul jabbar al-mutakabbiru mutta'ali syatar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinna wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil abrar. Yang saya muliakan Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Khairon Syuaib, pembina Masjid Nurul Fatah. Yang saya muliakan Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Sunarto, Ketua Takmir Masjid, Bapak Kiai Haji Abdurrahman Gufron dan Bapak Kiai Haji Abu Ali, dan seluruh jajaran pengurus serta seluruh peserta yang saya hormati. Alhamdulillah, malam ini kita dapat bersilaturahim untuk berbagi pengalaman di dalam pengelolaan masjid. Yang pertama, bahwa kami memahami ada diberikan petunjuk teknis oleh Allah di dalam pengelolaan masjid itu berdasarkan surat At-Taubah pada ayat 18. Allah menyatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa attazakah wa lam yahsya illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang menegakkan sholat, yang menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Mudah-mudahan mereka itu dijadikan orang-orang yang selalu mendapat petunjuk. Ayat ini mempunyai dua pengertian. Yang pertama, pengertian normatif. Secara normatif, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir pastilah terpanggil memakmurkan masjid-masjid Allah. Sebagai penanda keimanannya kepada Allah dan hari akhir, mereka pasti memiliki keterpanggilan untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Kemudian pengertian teknis bagaimana memakmurkannya, ya. Yang pertama, aqimis shalah, menegakkan salat. Yang kedua, wa'atu zakah, menunaikan zakat. Dan yang ketiga, walam yahsya illallah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Jadi kalau umat, masyarakat, jamaah, ya, aqimis shalah itu mereka menegakkan sholat, bukan sekedar mengerjakan sholat, ya. Menegakkan sholat artinya mengikuti tata cara sholat sebagaimana Rasulullah SAW dan para pengikutnya mengerjakannya, yaitu sholat yang wajib kecuali ada udzur syar'i selalu dikerjakan dengan berjamaah di masjid. Ya. Belum pernah sekalipun Rasulullah tanpa udzur sholat wajibnya di rumah. Jadi selalu dikerjakan di masjid. Demikian juga para sahabat, para tabi'in itu selalu berusaha sholat 5 waktu, ya, itu dikerjakan berjamaah di masjid. Nah sekarang bagi pengurus masjidnya apa? Bagi pengurus masjidnya adalah memobilisasi, mengorganisir, menggerakkan agar seluruh warga masyarakat itu berbondong-bondong untuk memenuhi soft-soft di masjid ketika saat sholat wajib tiba. Gitu ya. Jadi tidak
sekedar meneriakkan adzan, hayya 'alas shalah, itu namanya meneriakkan adzan, tetapi melaksanakan adzan. Ya, jadi adzan itu memanage, mengorganisir, memobilisasi. Contohnya dalam surat Al-Hajj Allah memerintahkan fa'adzin finnasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajin amik. Bagaimana prakteknya? Ya, di sini kan Allah perintahkan pertama kepada Ibrahim, kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, adzanilah manusia itu untuk berhaji. Niscaya mereka akan berbondong-bondong memenuhi adzanmu itu, datang dari segala penjuru. Nah, maka dibentuklah pengelola haji. Kalau di Saudi ada Menteri Haji, di Indonesia ada Kementerian Agama, ada Direktorat Penyelenggara Haji, Direktorat Pembinaan Haji. Di masyarakat dibentuk KBIH, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji. Swasta mengelola, membantu pelaksanaan dengan mendirikan perusahaan biro travel, umroh, dan haji. Itu namanya adzan. Nah, sekarang di Kementerian Agama belum ada Direktorat Sholat. Direktorat Zakat ada, Direktorat Haji ada, ya, Direktorat Zakat, tapi Direktorat Sholat belum ada. Padahal di dalam latar belakang pasal 29 Undang Dasar 45, waktu itu Mr. Indrechten Supomo sebagai ahli hukum tata negara ketika menyampaikan pengantarnya, dia mengatakan, ya, di negara nasional modern yang hendak kita dirikan itu, ya, tugas daripada pemerintah adalah menganjurkan agar rakyat Indonesia melaksanakan syariat agama dengan sesempurna-sempurnanya. Oleh karena itu akan kita bentuk sebuah kementerian yang mengurus soal agama. Jadi Kementerian Agama itu didirikan dengan latar belakang agar rakyat Indonesia bisa melaksanakan syariat agama dengan sesempurnanya. Jadi latar belakang pemikiran itu sangat jelas. Karena diawali dengan pidato Bung Hatta di Sanyo Kaiin tanggal 15 Mei, ya. Karena kemudian sidang dari Dogoritsu Jumbeso Sake itu hanya tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, ya, yang nanti terkenal 1 Juni itu pidatonya Bung Karno. Tapi para utusan ini juga merangkap sebagai anggota Sanyo Kaiin. Itu juga berada di Jakarta, jadi Bung Hatta menjelaskan, ya, itu. Kita tidak hendak mendirikan sebuah negara nasional modern yang memisahkan antara agama dan negara. Antara negara dan agama, ya. Karena boleh jadi melalui proses yang objektif, hukum-hukum agama akan menjadi hukum negara berdasarkan keputusan parlemen. Ianya tidak lagi disebut sebagai hukum agama, ianya disebut sebagai hukum negara. Tetapi kita akan memisahkan antara urusan-urusan agama dengan urusan negara, supaya agama tidak menjadi perkakas politik pemerintah. Nah, itu pidato 15 Mei dari Bung Hatta. Artinya apa? Di negara ini, ya, agama tidak bisa dipisahkan dari negara, ya, karena hukum agama melalui proses objektif oleh parlemen akan menjadi hukum negara. Satu contoh syariat, ya, munakahat, syariat perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Jadi tidak disebut syariat Islam, tapi itu sudah syariat Islam. Bahkan kalau sekarang ada undang-undang wakaf, undang-undang haji, undang-undang zakat, undang-undang sukuk syariah, undang-undang perbankan syariah, bahkan disebut sebagai syariah oleh hukum negara, bunyinya saja masih ada kata syariahnya. Nah, ini pemikiran para pendiri negara. Maka adzan itu adalah mengelola masyarakat untuk bergerak ke masjid. Jadi tidak sekedar pengurus masjid membeli seperangkat sound system, kemudian masuk waktu ada yang Allahu Akbar, itu namanya meneriakkan kalimat adzan
belum melaksanakan adzan. Ya. Nah, prakteknya bagaimana? Ini kami lakukan waktu tahun 99 saya dipilih sebagai Ketua Umum Takmir Masjid Jogokarian. Maka saya lakukan yang pertama pendataan. Ya. Kalau materinya nanti ada lengkap karena kalau saya padat sekali karena 14 giga. Dan sekarang sudah diterbitkan, tapi diringkas oleh Litbang Kementerian Agama dan nanti akan diperbanyak oleh Bimas Islam dan nanti akan dibagi ke seluruh wilayah Indonesia ya. Jadi kita sudah uji publik tentang buku itu beberapa kali di Banten, di Jakarta maupun di Jawa Barat. Jadi itu pekerjaan dari Litbang Kementerian Agama. Jadi yang pertama saya data, ya, Masjid Jogokarian ini kami sepakati ya, mengelola masyarakat dalam konteks kemasjidan itu meliputi 4 RW, 18 RT, 907 kepala keluarga, 2.973 jiwa pada waktu itu. Dan di lingkup Kampung Jogokarian ini ada 5 musola. Jadi wilayahnya itu di samping masjid ada 5 musola. Ya, dalam hal sholat harian musola-musola itu tetap kita dorong untuk difungsikan dan kita bantu. Tetapi untuk pelaksanaan ya pembinaan kemasyarakatan disatukan oleh masjid, kita sepakati begitu. Jadi misalnya begini, kalau musola itu ada perbaikan, renovasi, mau mengadakan kajian, mengundang ustadz, tidak punya dana, maka masjid yang mendanai kebutuhan musola-musola itu ya. Tapi pengelolaan zakat mal, zakat fitrah, idul kurban itu menjadi satu di masjid itu. Jadi itu sudah menjadi kesepakatan kami dengan para pengurus musola ya. Supaya tidak terjadi dalam satu wilayah kontestasi dan kompetisi ya antar masjid, tapi pembinaan umat itu bisa berjalan dengan baik. Jadi di wilayah itu dari 2.973 jiwa waktu itu ada 1.839 warga yang mukalaf, yang sudah wajib mengerjakan sholat. Karena dari 907 KK itu 215 KK non muslim. Jadi cukup besar ya jumlah KK non muslim itu. Nah, maka KK muslim jiwanya ya juga tadi yang sudah umur wajib sholat itu hanya 1.839. Dari 1.839 itu ternyata masih ada 850 warga yang belum sholat. Jadi kalau di Jogja, Solo, dan sekitarnya Jawa Tengah ini dikenal basisnya kaum abangan. Jadi abangan itu kalau menurut Snokogro-nya itu dari kata abaan, ya. Jadi orang Islam tapi malas atau enggan mengerjakan perintah Allah. Dari Al-Quran itu aba wastakbaro wakana minal kafirin. Jadi ketika setan diperintahkan untuk sujud pada Adam, iblis itu menolak, maka Allah mengatakan abaan. Nah, itulah yang disematkan oleh Snokogro-nya kepada orang yang muslim tapi tidak melaksanakan sholat dan disebut abangan. Bukan karena seragamnya abang ya. Nah, kemudian yang kedua, kelompok yang disebut putian, itu dari kata mutian, orang-orang yang taat, itu disebut putian. Jadi ada abangan, ada putian. Ya, itu istilah yang disematkan oleh seorang Islamolog, seorang ya orientalis membagi masyarakat Jawa itu
menjadi putihan dan abangan gitu ya. Jadi bukan karena pakaiannya tetapi karena perilaku mutian atau abaan gitu. Jadi itu. Nah, dari 1839 860 maaf saya koreksi 860 yang belum sholat. Nah, maka gerakan adzan kita mulai dengan membuat gerakan mensolatkan orang hidup. Ya, jadi bagaimana 860 warga kami yang belum sholat itu menjadi sholat. Itu kewajiban daripada takmir masjid. Ya, bagaimana masjidnya akan makmur, tetangga masjid masih banyak yang belum sholat. Jadi bukan sekedar kemudian pegang mic, ayo sholat, hayalah sholat, bukan. Tapi bagaimana melakukan pendekatan agar mereka mengerjakan sholat. Itu adzan, langkah adzan pertama. Kami kunjungi rumah-rumah warga, ya supaya ada alat komunikasi ya. Kita membawa sesuatu. Pada waktu itu kebetulan saya mulai sekitar bulan Januari itu, karena saya terpilih bulan Desember 99 dan Januari 2000 itu saya beli 1 truk bibit tanaman, ada pohon duku, pohon kepel, ada mangga, macam-macam. Kemudian kita tawarkan sambil tadi menanyakan. Jadi kita bawa, Bapak Ibu mau ini mumpung musim hujan, kalau berkenan mau nanam tanaman, pilih ini, kita ada berapa bibit. Ya. Terus kita ngobrol kan. Jadi kalau berkenan mau belajar sholat, masjid sekarang ada program melayani yang mau belajar sholat. Nanti ustadznya datang ke rumah, janjian kapan, saya bentuk timnya. Ya. Untuk tim pembinaan sholat yang berkunjung ke rumah berapa ustadz senior, kami sediakan anggaran mensolatkan orang satu itu 500.000. Ya, jadi biaya mensolatkan orang 500.000 artinya honor ustadz mengajari sholat sampai bisa sholat itu kita carikan. Dan itu saya cari donasi waktu itu, ya coba kita bisa bayangkan kalau suami istri yang semula tidak sholat menjadi sholat, maka anaknya nanti akan sholat, cucunya akan sholat, buyutnya akan sholat. Jadi kita akan memutus mata rantai orang tidak sholat. Ya. Nah, itu murah. 500.000 kalau Anda infak mensolatkan 1 orang, kalau Anda 1 juta mensolatkan 2 orang, nah nanti kalau dia sampai anak cucunya sholat terus, pahalanya mengalir juga kepada yang mendanai. Daripada bolak-balik umroh, nah ini pahala mensolatkan orang ini lebih besar. Dan ternyata alhamdulillah kami sekarang sudah kerjasama dengan BNI Syariah, itu sudah terhimpun dana untuk gerakan mensolatkan orang hidup seluruh Indonesia ini cukup banyak responnya, hampir 5 miliar gitu. Jadi kalau misalnya Masjid Nurul Fatah nanti ada program bisa berhubungan dengan BNI dalam konteks program namanya Masjidku Hasanahku, ya. Jadi BNI mengumpulkan donasi untuk mensolatkan orang, gitu ya. Jadi ini memang kita ingin buat gerakan di Indonesia ini, nah, orang Indonesia yang Muslim sebaiknya mengerjakan sholat. Ini adzan, melaksanakan adzan, ya. Karena kebetulan kalau penyuluhan haji, penyuluhan zakat, apalagi sebentar lagi akan marak penyuluhan wakaf gitu ya. Tapi penyuluhan sholat kok malah jarang, padahal sholat itu tiangnya agama gitu. Nah, maka masjid harus mengambil inisiatif, ya, melakukan gerakan adzan, bukan sekedar meneriakkan kalimat adzan, tapi melaksanakan adzan. Ya. Dan alhamdulillah apa yang kami targetkan itu bukan hanya tercapai, lebih dari yang kita harapkan. Jadi tahun 2005 itu harapan kami waktu itu ya 10% aja, ternyata lebih. Jadi dari 860 di tahun 99 sampai 2000, 2005 itu tinggal 315 yang belum sholat. Dan tahun 2009 tinggal 27.
Jadi ternyata antusias untuk sholat itu sangat tinggi, ya. Nah, kami kaget jawaban mereka ketika kita ajak sholat itu. Mereka mengatakan, ya, kami itu sudah lama ingin sholat Pak, tapi tidak tahu di mana belajar. Karena masjid itu kalau kajian kitab apa, penceramah siapa diumumkan. Tapi jarang sekali masjid mengumumkan kursus sholat itu diadakan setiap hari apa, kapan, siapa pembimbingnya. Ya. Kadang-kadang masjid itu kursus yang paling mendasar ini tidak diadakan. Banyak sekali masjid yang tidak menyelenggarakan kursus sholat. Apalagi dibuka untuk umum. Bahkan mereka mengatakan, saya sudah coba loh Pak. Saya itu cari di koran, iklan kursus nyanyi ada, kursus nari ada, kursus musik ada, kursus bahasa Inggris ada. Kursus sholat itu tidak ada yang pasang iklan. Artinya kita itu enggak peka, enggak peduli terhadap masyarakat dan umat kita yang muslim, sholat atau tidak. Termasuk para pengurus masjid itu banyak yang tidak peduli tetangganya muslim itu sholat atau tidak. Jadi gerakan adzan ini tidak berjalan. Ya, mereka merasa menyalakan speaker kemudian ada muadzin yang meneriakkan itu dianggap sudah cukup. Padahal zaman Nabi malah enggak begitu, enggak ada speaker kok zaman dulu. Gitu ya. Tapi mendatangi, mengajak orang untuk sholat itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dosa besar kalau sampai kita ini mengelola masjid, tetangga dekat masjid muslim dewasa enggak sholat dan kita belum pernah mengajak. Ya, coba ya, wajiban kita ini kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kadang-kadang malah aduh mau mengajak itu sungkan kan gitu. Padahal sebenarnya dia juga satu waktu ada keinginan, ada kerentek untuk sholat, bisa hilang lagi, tapi begitu kita lakukan upaya-upaya dengan baik itu dilakukan dan alhamdulillah biasanya mu'alaf sholat, artinya mereka yang baru sholat lebih sergap, lebih aktif dari kita. Ya, subuh itu ya jam 2:30 malah sudah pada datang. Kita itu masih nunggu adzan karena baru semangatnya. Ya, jadi ini yang pertama, aqimis shalah. Jadi setiap pengurus masjid itu harus memikirkan bagaimana mensujudkan masyarakatnya itu. Jangan sampai ada masyarakat muslim yang dibiarkan saja tanpa upaya kita, ikhtiar kita, soal hidayah di tangan Allah, tapi kewajiban kita adalah berikhtiar mengajak mereka mengerjakan sholat. Ini kewajiban pertama dari pengurus takmir masjid, memakmurkan masjid, aqimis sholat. Kemudian yang kedua, wa'atuz zakah. Bagi jamaah, bagaimana mereka yang sudah mencapai nisabnya itu mengerjakan atau menunaikan kewajiban zakatnya. Tetapi bagi pengurus masjid adalah bagaimana menjadikan jamaah masjid itu menjadi orang yang mau dan mampu membayar zakat. Sehingga tiap takmir masjid, pengurus masjid harus punya program pemberdayaan ekonomi untuk merubah para mustahik itu menjadi muzaki. Ya, mohon maaf sering secara ekstrim saya katakan, kalau masjid tidak ada program pemberdayaan ekonomi itu bukan masjid, itu musola namanya. Gitu. Karena ya kalau secara individu orang menunaikan zakat, tapi kewajiban pengurus masjid menjadikan jamaahnya itu bisa membayar zakat. Bagaimana caranya? Harus diberdayakan ekonominya. Dan ini juga lebih dari gerakan sholat tadi. Satu contoh, ya tahun 2003 waktu kita belum menggerakkan, itu muzaki di Masjid Jogokarian hanya 19 orang. Kemudian zakat mal yang terhimpun hanya 4 juta. Kemudian kami data masyarakat itu yang kira-kira akan memiliki potensi untuk membayar zakat, baik potensi dalam arti sudah kekayaannya cukup, atau potensi mereka yang kalau diberi bantuan modal usaha bisa mengembangkan usahanya.
Kemudian kita adakan pengajian-pengajian yang materinya tentang harta, bukan tentang zakat. Apa itu harta, hakikat harta, fungsi harta, ya, ujian tentang harta sampai tanggung jawab terhadap harta. Jadi jangan langsung soal zakat. Nanti kalau orang awam agama enak aja, saya cari sendiri usaha susah-susah, diminta 2,5% gundulmu katanya gitu. Jadi kita nggak bicara zakat dulu, kita bicara tentang harta dulu. Harta itu dari mana, bagaimana memperolehnya, bagaimana karunia Allah, manfaat dan lain sebagainya. Nah, tahun 2021, ya mohon maaf 2020 kemarin itu Ramadan, kita hitung haulnya tiap Ramadan meskipun kami mengelola zakat mal itu setiap hari, ya setiap hari dan 24 jam, ya kantor zakat kita buka, ya karena sekarang ada tren orang tutup toko langsung takjil membayar zakat. Jadi biasa itu jam 11 malam orang datang ke masjid, Pak mau bayar zakat. Nah, ini tutup toko pembukuan langsung sisihkan 2,5 daripada nanti berat kalau sudah banyak. Itu sekarang sudah menjadi kebiasaan masyarakat kita, pengusaha-pengusaha muda yang istilahnya hijrah itu ya. Jadi maka kami melayani pembayaran zakat itu 365 hari 24 jam. Ya. Nah sekarang zakat justru di masa pandemi Ramadan yang lalu 2,3 miliar zakat malnya. Ya. Gitu. Infak dulu setiap Jumat cuma 200.000 tahun 2000. Sekarang rata-rata 15 sampai 18 juta. Infak subuh dulu nggak ada, sekarang infak subuh itu meskipun hanya disediakan kotak infak di pintu masuk, itu 1 bulan bisa 120 juta rata-rata. Ya. Jadi ketika masyarakat itu diberdayakan ekonominya, ya sekarang sudah banyak anak-anak muda yang sukses bisnisnya, yang dimulai dari modal masjid maupun pembinaan oleh masjid. Ya. Jadi maka loyalitas mereka ke masjid sangat besar. Ya, bahkan tahun ini kalau kita akumulasi zakat, infak, sedekah, wakaf tunai, 1 tahun ini mencapai 12 miliar di tahun ini yang dipercayakan masyarakat ke masjid, ya, termasuk dana-dana kebencanaan. Di awal COVID saja dana kebencanaan kita masih ada sekitar 400 juta dan 1 tahun COVID ini khusus dana COVID itu masuk hampir 2 miliar. Sehingga kita bisa melakukan penyelamatan, perlindungan masyarakat melalui dana masjid. Jadi kalau sekarang ini kalau ada warga yang terpapar, ya karena pemerintah sudah tidak lagi membiayai tes swab, menjemput, ya untuk jaminan hidup itu kami yang melakukan dari masjid. Jadi nanti RT itu melaporkan ke masjid, Pak di RT saya ada sekian rumah terpapar, ya maka untuk kebutuhan sehari-hari untuk tes swab bagi seluruh warga dibiayai oleh masjid. Kami sekarang lagi menunggu ini membeli genos alat untuk tes itu, harganya 62 juta, perlengkapannya plastiknya segala macam sekitar 25 juta. Jadi nanti kita bisa memberikan layanan tes swab gratis pada masyarakat. Ya, itu. Kemarin banjir Kalsel, saya juga baru pulang hari Rabu kemarin dari Kalimantan Selatan, kita bisa memberikan bantuan sekitar senilai 300-an juta. Selasa nanti kami ke Pamanukan Subang, dan bulan depan kami akan ke Mamuju untuk memberikan bantuan korban bencana. Ya. Jadi yang pertama, ya kita menggerakkan masyarakat untuk sholat sehingga soft masjid itu selalu penuh. Yang kedua adalah memberdayakan ekonomi jamaah. Jadi waktu itu sekalipun jumlahnya masih kecil, infak Jumat langsung kami bagi 3, sepertiga untuk operasional, sepertiga untuk bantuan modal usaha masyarakat, dan yang ketiga adalah untuk beasiswa. Ya.
Maka sekarang kami program sudah perbaikan rumah yang tidak layak. Kemudian tahun 2020 kami sudah membuat program namanya Jogokarian Lantai 2, yaitu kami membangunkan rumah yang digunakan untuk usaha, yang semula 1 lantai kita bangunkan menjadi 2 lantai, menjadi ruko, dan itu 1 unit rumah kami bangun sampai 300 juta itu free, gratis, bukan pinjaman, benar-benar dibangun oleh masjid. Ya, itu. Jadi itu sudah bisa kita lakukan. Jadi tadi dimulai dari gerakan pemberdayaan ekonomi. Jadi ketika mereka yang semula mustahik, kemudian karena kita modali, kita bina, kita bantu jejaring usahanya, bahkan di masa sulit nih, coba Mas contoh tadi barang Mas. Ada pengusaha pengrajin batik, waktu awal COVID Ramadan yang lalu itu nangis ke masjid ya. Pak Ustadz, karyawan saya ini 100 lebih. Ini Ramadan, tidak ada orang mau beli baju baru. Ya, karena COVID tidak ada lebaran. Apa harus saya rumahkan? Ya, kebetulan dia seorang ibu namanya Hajah Pertiwi. Coba lihat di masjid kita. Dia bawa keluarganya, anak-anaknya, karyawannya. Terus masjidnya sama kan dengan masjid yang lain. Nah ibu nggak lihat tuh, karpet tuh digulung. Iya, nah karena karpet digulung kan orang perlu sajadah. Kalau sajadah Timur Tengah itu tebel-tebel, nyucinya males, apalagi sekarang harus sering dicuci. Maka daripada dibuat baju, batiknya dibuat sajadah saja. Nanti saya bantu pasarkan. Ini batik. Ya. Ini dipasang logo Keraton Jogja, ini logo masjid. Alhamdulillah ini seribuan, jadi merumahkan orang. Dan banyak masjid-masjid yang sampai pesan ribuan. Kemarin di Medan ada yang pesan 3.000 pakai logonya masjid. Nah, ini kalau dipakai di bawah nyucinya gampang, dan ini batik asli ya, batik aslinya bukan printing, tapi ini batik tulis pakai malam. Ya. Kemudian juga seperti baju yang saya pakai ini, suruh buat batik dengan logo Masjid Jogokarian. Ya, ini batik tulis juga. Ya, jadi kalau batik bapak-bapak ini motif batik tapi bukan batik karena itu printing. Kalau ini benar-benar prosesnya batik. Jadi bau malamnya ada. Ya. Nah ini satu contoh. Ketika kita menyelamatkan pengusaha kita dalam keadaan susah. Awal COVID itu banyak orang dirumahkan. Kami kumpulkan. Saya bagi kain, ya ini kain batik seperti ini. Kalau yang bisa jahit, ngambil kainnya di masjid, saya beri upah membuat masker ini, upahnya 1.500 satu orang, satu masker. Ternyata ada 36 jamaah yang mengambil pekerjaan ini, dan sehari paling sedikit bisa 75, bahkan ada yang 150 satu rumah. Itu masjid. Kemudian membeli, kita bagi dulu gratis kepada masyarakat, tapi kemudian ternyata banyak sekali pesanan dengan logo-logo khusus, misalnya yang separuh ini ada logo dari bank, ya, misalnya Bank Syariah Mandiri itu pesan sampai 30.000, ada BNI Syariah, ada ya perusahaan-perusahaan, bahkan Kementerian Luar Negeri juga ketika TKI dipulangkan bingung juga cari masker karena waktu itu pabrik pada tutup, ya kita yang dapat order. Jadi ya kita bisa memberikan jalan keluar ketika masyarakat sedang mengalami kesulitan. Ada berapa chef hotel besar dirumahkan tanpa gaji. Nah, kita kumpulkan, membuat bumbu, kita jual pakai branding Jogokarian, alhamdulillah laris. Bahkan sekarang nggak mau kerja lagi di hotel, dia laris menekuni bisnis bumbunya itu dengan branding Jogokarian. Ya, kemudian waktu itu kita membagi hand sanitizer kepada ribuan masyarakat gratis. Ternyata permintaan dari mana-mana banyak, akhirnya kita
Waktu itu pesan ke Malang alkohol untuk bahan dasar, ternyata oleh gubernur tidak boleh keluar daerah untuk kepentingan daerah. Nah, tapi ini jadi berkah, ibu-ibu kita gerakkan, setiap sore itu kerjanya di masjid ngupas singkong, kita buat tapenya kita suling, jadi etanol, kita buat alkohol, sehingga malah kita bisa membuat alkohol dan buat sabun, buat ini ya, di masa-masa mereka nggak punya kegiatan. Ya, itu. Ya. Jadi saya terinspirasi piramid. Jadi kalau kita ke Mesir, ke Luxor lihat piramid itu, batuan piramid itu berbeda dengan batuan candi ya. Jadi kalau candi-candi di sini bahannya dibuat dari bahan yang ada di sekitarnya. Borobudur itu dekat Sumbing, Sindoro, Merapi, Merbabu. Jadi batuan andesitnya dekat. Ya, di sini pakai bata merah yang bisa dibakar sejak Trowulan sampai sepanjang jalan itu candi-candi setelah pindahnya Mataram Hindu dari Prambanan ke kerajaan Medang Kemulan ya, Jawa Timur itu Erlangga itu. Ya. Tapi piramid itu tidak. Piramid itu dibangun di atas padang pasir, tidak ada batu di situ. Sumber batunya itu jauh sekali di hulu Sungai Nil. Nah, padahal ukuran batu untuk piramid itu yang ada yang ukurannya 40 kali 40 meter utuh itu, batu utuh itu. Bagaimana cara membawanya? Nah, ternyata dari juru kuncinya piramid itu menjelaskan ini dulu diperhitungkan betul. Jadi batu ini dihanyutkan menunggu Sungai Nil banjir besar. Jadi mereka ngitungin, nah, musim hujan yang besar, curah tinggi di hulu, ketika Sungai Nil banjir, ini justru dimanfaatkan untuk transportasi mengirim batu-batu dari hulu ke Luxor itu, ya, melalui Sungai Nil. Artinya bencana itu bagi orang cerdas peluang, karena nggak ada banjir besar, nggak bisa ngangkut batu untuk bangun piramid, ya. Jadi orang-orang yang cerdas itu tidak boleh kemudian menghadapi situasi ini bingung. Justru ini peluang besar. Ya, satu contoh ini tadi sekarang ditiru pengrajin batik pada buat sajadah. Dulu nggak pernah kepikiran buat sajadah batik ya. Nah sekarang laris sekali tren orang pakai sajadah batik di mana-mana. Karena di samping punya ciri etnik, menghidupkan tradisi tapi lebih ringan dan lebih mudah dibawa. Kemarin banyak masjid yang membatasi penyembelihan korban karena pengaturan harus berjarak dan lain sebagainya. Ya, harus kita siapkan, kita antisipasi sehingga kemarin banyak orang luar negeri korban di Jogokarian dari Qatar karena di Qatar nggak boleh korban, ya. Dari Dubai, maka sapinya besar-besar sekali, dia minta yang minimal 1,2 ton. Jadi kalau jamaah kita kan beli sapi yang kecil-kecil, kalau orang sana kan beli sapi besar-besar. Ya. Ini satu contoh saja bahwa masjid itu bisa memberikan jalan keluar ketika yang lain sedang buntu. Ya. Nah, ini memang harus dilatih dalam mulai tadi pemberdayaan, memikirkan masyarakat. Jadi bagaimana ini bisa terjadi. Jadi masjid yang kita mulai dari dana 1 tahun cuma 8.640.000 sekarang bisa mencapai 12 miliar 1 tahun. Gitu, ya. Ya, jadi itu. Kemudian yang ketiga, ya, walam yahsya ilallah, itu menghilangkan rasa takut kecuali kepada Allah itu yang pertama adalah ketakutan akan lapar, alladzi at'amahum min ju'. Jadi masyarakat tuh lihat masjid tenang, nggak akan lapar. Ada masjid ada makan gitu. Maka kami memberikan bantuan sembako secara periodik ya, rutin. Kalau biasanya 15 hari sekali untuk 480 kakak miskin, di masa pandemi ini menjadi 1.000 warga yang tiba-tiba jadi miskin karena kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Dan sekarang
Tidak hanya 15 hari, sekarang setiap sepekan sekali karena kebutuhan. Dan kita inginlah kalau membagi itu yang bagus. Kita pengen beras yang dibagi dari masjid, beras yang sebagus-bagusnya. Ya, jadi kita tidak ingin meniru lah pola pemerintah kalau bagi itu yang jelek, raskin beras yang jelek kan gitu. Nah, kalau masjid harus beras yang bagus yang dibagi gitu. Sehingga kita punya gagasan menanam padi sendiri sehingga bisa milih varietas. Nah, ternyata ada sawah yang mau dijual di daerah Sayegan, Sleman itu kami datangi. Setelah terjadi deal harga, kemudian di notaris ditanya, ini nanti atas nama siapa? Atas nama masjid. Yang jual kaget, loh kok masjid beli sawah untuk apa? Kami jelaskan, kami ini tiap 15 hari membagi beras untuk warga miskin gitu. Jadi akhirnya begini, enggak jadi saya jual, saya wakafkan saja. Nah, kita akhirnya punya lahan sawah. Ya, setelah itu kita unggah di media kita, ada orang datang lagi dari daerah Cangkringan, Sleman. Pak, saya juga punya sawah, saya wakafkan ke masjid untuk itu. Gitu. Jadi kita sekarang malah punya sawah. Karena kita membagi beras, jadi Masya Allah, ya, yang dulu kita nggak kepikiran mengelola sawah. Sekarang malah karena anak-anak muda, remaja hobi bersawah, akhirnya atap masjid kami jadikan sawah. Jadi sekarang kalau Bapak Ibu berkunjung ke Jogokarya, naik di atapnya masjid, jadi lantai 3, di atas lantai 3 itu kami tanam padi. Dan ternyata lebih subur daripada di sawah. Kita gunakan talang-talang plastik, ya, itu kita pakai aquaponik, jadi kita ternak lele, ya air buangan itu untuk diputar menyirami padi dan hasilnya Masya Allah 1 meter persegi itu bisa 5 kg gabah. Kalau di sawah itu untuk mencapai 3 kg aja susah, ya. Dan akhirnya sekarang banyak warga juga termasuk saya di rumah juga, di lantai 3 rumah saya juga nanam padi saya sekarang. Ya, jadi ini karena apa? Tanggung jawab kita ini ingin membuang rasa takut masyarakat. Apalagi dalam krisis ini kan orang sudah pada takut. Wah nanti kalau lapar, nggak ada makan, nggak punya pekerjaan. Lihat masjid itu hilang rasa takut. Kenapa? Ada masjid, ada makan. Ya, maka semboyan Masjid Jogokaryan itu 3M. M yang pertama adalah mencerahkan. M yang kedua adalah menyenangkan. Orang datang ke masjid dibuat senang. M yang ketiga adalah mengenyangkan. Ya, jadi membuat orang kenyang. Jadi ya, kita banyak acara pengajian, acara-acara kajian itu selalu pakai makan gitu ya. Bukan semata-mata untuk mengisi perut, tapi itu membangkitkan ekonomi. Jadi misalnya sekarang itu sego Jumat, nasi Jumat, sekarang sudah hampir 2.000 per Jumat kita bagi. Tapi itu dimasak oleh janda-janda miskin yang tidak punya pekerjaan, kami berikan alat masak, kita latih masak, kemudian dia masak untuk 100 sampai 300 porsi. Kami beli 6.000 per porsi. Masjid menyediakan kotak atau box nasinya, namanya box sego Jumat. Ya, sehingga mereka jadi punya pekerjaan. Demikian juga subuh, demikian juga kalau Ramadan itu kita kalau tidak pandemi 3.500 piring, sekarang menjadi 3.500 box. Ya, itu juga dikerjakan oleh masyarakat, sehingga itu menjadi pemberdayaan ekonomi. Bahkan 2 orang yang semula hidup susah dimulai dari mengerjakan itu dikenal masakannya enak, karena di boxnya itu kita kasih catatan ini masakan siapa, jadi kalau mau komplain atau pengen pesen tahu ya gitu. Nah ya, sudah ada yang jadi pengusaha catering lumayan besar, jadi ada namanya ya Mbak Bat itu sekarang sudah bisa melayani catering untuk manten sampai 2.000 tamu. Ya, modalnya dari mana? Dari melayani pesanan makanan yang sering sekali di masjid itu. Untuk subuhan, kajian, Jumatan gitu. Jadi makan-makan di masjid itu efek dominonya adalah bangkitnya ekonomi masyarakat, terbukanya lapangan pekerjaan. Itu
bisa box itu kita desain yang bagus. Kemudian kita bisa cari sponsor perusahaan-perusahaan ya. Nanti dicantumkan, Pak saya nyumbang 10.000 box, cuman dikeluarkan tiap Jumat 200 saja. Nah itu kita pesan boxnya kan 10.000 ya. Nah, logonya jadi ya, boxnya murah, tapi dia cuma 200 porsi tiap Jumat ya. Jadi itu. Jadi sebetulnya banyak sekali masjid itu bisa melaksanakan program dakwah keumatan, pemberdayaan ekonomi ini sangat efektif ya melalui gerakan ibadah. Kenapa? Saya mulai dari satu ghirah, satu kecemburuan ya. Islam ini agama rahmatan lil alamin. Ini benar-benar ini kenyataan tidak bisa dibantah. Tetapi Islam bukan atau belum menjadi rahmatan lil muslimin wal mu'minin. Saya berikan fakta. Tahun 2019, IDB, Islamic Development Bank itu memunculkan dana haji. Jadi orang yang haji seluruh dunia itu membelanjakan uang untuk haji itu dalam satu musim haji tahun 2019 itu kalau di kurs rupiah ya saya agak lupa angka realnya ya, tapi ada itu datanya di IDB itu 950 triliun hanya dalam 3 bulan, Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah. 950 triliun sama besarnya dengan pinjaman pemerintah kita ke Bank Dunia untuk penanganan COVID, besarnya sama. Itu cuma 3 bulan. Siapa yang menikmati 950 dan triliun dana haji ini? Ternyata 40% untuk penerbangan. Jadi orang haji itu biaya terbangnya dari daerah ke embarkasi, wilayah dari embarkasi langsung ke Jeddah, itu 40%. Itu baru haji ya. 40% dari 950 triliun berapa? Siapa yang menikmati terbesar? Itu perusahaan pesawat namanya Boeing dan Donald Douglas. Yang punya Airbus dan Boeing itu. Ya, Airline, kemudian Airline yang perusahaan penerbangan yang leasing atau kredit ke Boeing ataupun ke Donald Douglas. Sekarang ini Garuda lagi nggak bisa nyicil terus dikembalikan yang Garuda Bombardier itu ya sekian unit karena nggak bisa bayar kreditnya itu yang pesawatnya panjang kecil itu ya Bombardier itu. Ini Pak Erick Thohir memerintahkan di Rut Garuda, udah sekarang sepi, kembalikan aja lah kredit apa pesawatnya itu ya karena nggak bisa bayar leasingnya gitu. Nah, ini satu contoh. 15% itu untuk angkutan darat, terutama di Saudi. Kalau dulu sebelum tahun 2003 itu Jerman yang untung karena bis-bis angkutan haji dulu Mercy, Scania ya. Tapi sekarang Cina karena sekarang bis-bis untuk haji itu bis Cina. Ya, 15%. Kemudian untuk oleh-oleh, belanja oleh-oleh itu 15%. Itu juga Cina. Ya, kadang-kadang kita beli jubah made in China, padahal jubah gitu. Sorban made in China. Onta yang bisa nyanyi marhaba buatan Cina. Tidak ada yang buatan Arab coba. Ya. Itu 15%. Berarti sudah 70%. Saudi mendapatkan 10% dari belanja aftur pesawat-pesawat yang datang. Dan sewa hotel dari. Jadi 70% non muslim yang menikmati dari dana haji kita. Bukan muslim. Ini yang rahmatan lil alamin tapi bukan rahmatan lil muslimin.
Di Mina selama 4 hari dalam musim haji itu, hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah dan 3 hari Tasyrik, domba yang disembelih di Mina, dombanya saja itu 2.900.000 ekor. 4 hari itu, 4 hari. Orang korban maupun dam. Karena orang tamatuk bayar dam ya, orang melanggar ini bayar dam, belum lagi korbannya. Dombanya saja yang disembelih di Mina, hanya di Mina itu 2.900.000 ekor, 4 hari. Ternyata 100% dombanya diimpor dari New Zealand. Jadi yang punya korban kita, yang kaya raya, negeri New Zealand. Saya pernah ngomong sama Ketua Dewan Masjid Pak Yusuf Kala, kenapa enggak bicara aja Ketua Dewan Masjid dengan Raja Salman waktu ketemu itu, ya, atau diulang, coba dombanya sebagian besar ambil dari Indonesia. Kita punya gunung-gunung seperti Penanggungan, ini kan subur kalau untuk ternak domba misalnya. Nah itu sudah akan meningkatkan ekonomi, tapi tidak. Yang untung, itu saya belum bicara sapinya, ya baru dombanya, ya, dan produk lain. Dari New Zealand, 100%. Itu rahmatan lil alamin, tapi belum rahmatan lil muslim. Maka harus dimulai dari masjid kita. Bagaimana jamaah kita mengeluarkan uang itu diterima juga oleh jamaah yang lain. Beli sajadah, oh buatan saudara kita. Beli baju, buatan saudara kita. Ini akan, umat Islam akan tumbuh. Kenyataannya, dulu kami hanya punya 19 muzaki, sekarang 659 muzaki. Dulu hanya 4 juta, sekarang 2,3 miliar. Dulu infak Jumat hanya 200.000, sekarang bisa sampai 18 juta. Karena apa? Peran masjid di dalam pemberdayaan ekonomi. Jadi masyarakat tuh merasa ikut menikmati, maka ikut membesarkan. Nah, saya kira ini sebagai pengantar, kalau masih ada waktu dari yang 90 menit, bagus untuk dialog. Oke, terima kasih. Aku qouli hadza wa nastaghfiru. Innahu huwa tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.